Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Chandra dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang teori komunikasi pada kisah pertemanan antara Anda dan Andi. Pada kalimat pertama di sini menunjukkan sikap pertemanan Anda dan Andi. Anda di sini cenderung urakan, sering berkata kasar, pemalas, tapi memiliki solidaritas yang sangat tinggi. Sementara Andi orangnya cool, rajin, suka kerapian, tetapi cenderung dingin. Awal-awal menjalin hubungan pertemanan, keduanya masih bersifat kaku, apalagi keduanya memiliki karakter yang sangat kontras, dalam artian berlawanan. Dalam kalimat ini mungkin menerapkan teori konstruktivisme, yang dimana kedua sifat atau pertemanan ini adalah dua nama yang selalu dikaitkan dari teori konstruktivisme, yaitu Piaget dan Vygotsky. Teori konstruktivisme ini beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan, yang dimana kenyataan tersebut membuat manusia memiliki sikap pribadi mereka tersendiri, yang dimana pada kalimat ini dalam menjalin hubungan pertemanan keduanya masih bersifat kaku. Nah, di sini terjadi proses di mana mereka senantiasa mencari dan mempelajari untuk menemukan bahasa antara pertama dan kedua untuk mereka gunakan. Di sisi lain, teori ini juga didefinisikan sebagai pembelajaran generatif, pembelajaran yang merupakan suatu tindakan untuk menciptakan suatu makna dari apa yang telah mereka pelajari terhadap sikap mereka masing-masing. Dan pada kalimat kedua, tentang apa dengan seiring jalannya waktu, hubungan mereka mulai mencair untuk saling memahami satu sama lain. Karena di sini mungkin menurut saya mereka menerapkan teori komunikasi nativisme, yang dimana mereka seharusnya sadar bahwa manusia itu harusnya senantiasa belajar untuk bisa berkomunikasi walaupun memiliki sifat yang berbeda-beda, karena mereka adalah satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan selain binatang dan tumbuhan, karena mereka tidak bisa berkomunikasi secara verbal. Nah, pada kalimat yang ketiga di sini, selama berteman, tidak jarang mereka saling berselisih paham, dari mulai hal-hal kecil sampai hal-hal yang dianggap prinsip oleh keduanya. Nah, di sini menurut saya yang seharusnya diterapkan adalah teori analisis transaksional. Karena mengapa analisis transaksional di sini merupakan pendekatan psikopateri terhadap untuk diri mereka sendiri, yang menekankan hubungan internasional. Transaksional sendiri dimaksudkan dengan sebagai hubungan komunikasi antar individu antara mereka berdua. Teori ini bisa digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang antar mereka itu sampaikan. Analisis ini juga bertujuan untuk mengetahui tingkat keefektifan komunikasi. Akan teori analisis transaksional ini mungkin mereka bisa menganalisis diri mereka sendiri melalui pendekatan psikopateri. Nah, untuk kalimat yang keempat di sini, hubungan keduanya semakin akrab. Mereka sering bercerita satu sama lain, mulai dari hubungan keluarga, di kampung halamannya, perkuliahan, cita-cita, dan lain-lain, sampai masalah pribadi masing-masing. Kesukaan mereka hampir sama, yakni menonton pertandingan sepak bola di televisi. Teori komunikasi yang mungkin diterapkan pada kalimat ini ialah teori komunikasi administrasi. Karena mengapa teori komunikasi administrasi di sini adalah proses penyampaian pesan dari awal pertemanan mereka hingga akhir, yang dilakukan secara timbal balik. Teori ini dimaksudkan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian antara mereka berdua, karena memiliki sifat yang saling kontras dalam rangka mencapai tujuan bersama. Nah, untuk kalimat yang kelima ini, pada suatu hari Dika mendapat kabar bahwa ibunya di kampung sedang sakit sehingga harus dirawat di rumah sakit. Kebetulan ketika itu Andi sama sekali tidak memiliki uang untuk pulang kampung. Mengetahui temannya sedang kesulitan, Anda meminjamkan uang kepada Andi. Tidak hanya itu, Anda pun ikut mengantar Andi pulang kampung. Nah, di sini kan pada kalimat pertama itu sudah tertulis bahwa Anda itu memiliki sifat solidaritas yang sangat tinggi. Nah, menurut saya teori yang selanjutnya ini adalah teori belajar sosial. Karena mengapa? Teori ini yang dicetuskan oleh Bandura tahun 1925. Ia mengemukakan bahwa perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan, sehingga itu menyebabkan antara Anda dan Andi bisa saling mengerti satu sama lain. Interaksi terjadi antara perilaku kognitif dan pengaruh lingkungan hidup. Nah, yang mana di sini Anda sangat bersimpati untuk
menemankan Andi pulang kampung dan meminjamkannya uang. Nah, di sini pengalaman melalui observasi dan pengamatan terhadap suatu pesan yang disampaikan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dalam teori ini. Teori yang selanjutnya, teori yang terakhir menurut saya adalah teori komunikasi humanisme. Teori ini dikembangkan oleh Netsril pada 1977 yang diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme. Komunikasi humanisme pernah diimplementasikan atau diaplikasikan dalam dunia pendidikan melalui humanistik kurikulum. Isi teori lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antar peserta didik, tidak jauh mungkin antara individu, antara Anda dan Andi, karena menurut saya mereka pada percakapan ini juga membagi pengawasan dan saling bertanggung jawab karena mereka sudah berteman, dengan harapan nantinya kedua individu ini antara Anda dan Andi bisa menyesuaikan dalam kehidupan masyarakat di lingkungan mereka sendiri. Mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Yang benarnya itu datangnya dari Allah, yang salahnya itu datang dari diri saya Al-Fakir pribadi. Saya pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.